Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miranda Andita. Jadi di sini saya ingin membahas materi tentang manajemen disk Linux. Manajemen disk ini merupakan salah satu piranti atau I/O yang berfungsi sebagai media penyimpan utama. Saat ini disk yang umum adalah disk cakram, magnetics atau hard disk. Ini contoh hard disk. Setelah itu ada memformat disk. Sebuah disk magnetik yang baru sebenarnya hanyalah sebuah stal kosongnya berupa piringan magnetik untuk menyimpan sesuatu. Sebelum disk tersebut dapat menyimpan data, harus dilakukan proses low level atau formatting atau physical formatting, yaitu membagi disk menjadi beberapa sektor dan mengisinya dengan struktur data tertentu, biasanya header, area data, dan trailer, agar dapat dibaca dan ditulis oleh disk controller. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh disk controller adalah error correcting code atau ECC. Disebut seperti itu karena jika terdapat satu atau dua bit data yang korup, controller dapat mengidentifikasi bit mana yang berupa dan mengoreksinya. Proses ini otomatis dilakukan oleh controller setiap membaca atau menulis pada disk. Low level formatting berfungsi agar pihak manufaktur dapat mengetes disk dan menginisialisasi mapping dari logical nomor blok ke pendeteksi sektor kosong. Semakin besar ukuran sektor yang diformat, semakin sedikit sektor yang dapat diisi pada masing-masing track, dan semakin kecil header dan trailer yang ditulis pada setiap track. Hal ini berupa ruang yang dapat digunakan data semakin besar. Agar disk dapat menggunakan suatu berkas, sistem operasi membutuhkan untuk menyimpan struktur data pada disk. Langkah pertama adalah membagi disk menjadi satu atau lebih silinder, sehingga sistem operasi dapat memerlukan sebagai disk yang terpisah. Langkah kedua adalah logical formatting dan membuat sistem berkas. Pada langkah ini, sistem operasi menyimpan struktur data yang telah diinisialisasikan ke disk. Lalu ada row, adalah array pada blok logikal yang memiliki kemampuan untuk menggunakan suatu partisi disk tanpa struktur data dari sistem berkas. Dengan partisi row ini, untuk beberapa aplikasi tertentu akan lebih efisien dari segi penyimpanan, tetapi kebanyakan aplikasi ini berjalan lebih baik dengan servis sistem berkas biasa. Lalu ada boot block. Ketika pertama kali menjalankan komputer, dibutuhkan program yang sudah diinisialisasikan, yaitu bootstrap, yang diinisialisasi dalam segala aspek sistem, dari CPU register sampai device controller dan isi dari main memory, kemudian menjalankan sistem operasi. Untuk itu, bootstrap mencari kernel sistem operasi pada disk, meloadnya ke memori, dan menggunakan alamat yang telah diinisialisasikan untuk mulai menjalankan sistem operasi. Hampir semua komputer menyimpan bootstrap pada read-only memory atau ROM. Alasannya, ROM tidak membutuhkan inisialisasi dan berada pada lokasi yang tetap di mana prosesor tetap dapat mengeksekusi ketika komputer baru dinyalakan atau di-reset. Lalu ada boot blocks. Boot blocks ini adalah satu atau lebih sektor yang rusak pada suatu disk. Pada disk sederhana, boot blocks diatasi secara manual. Untuk disk yang lebih kompleks seperti disk SCSI, boot blocks diatasi dengan sektor yang sparing atau forwarding, yaitu controller dapat mengganti sektor yang rusak dengan suatu sektor yang terpisah. Alternatif lainnya adalah mengganti sektor tersebut dengan cara sektor slipping. Mengganti blok yang rusak bukan sepenuhnya merupakan proses yang otomatis karena data-data yang tersimpan sebelumnya akan terhapus. Ya, sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.